Calon Kepala Desa Sungai Bunut nomor urut 1 yakni DRS Rasyidi bersama dengan kuasa hukumnya mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musirawas Senin 26 April 2021. Mereka meminta kepada panitia pemilihan kepala desa Pokja tingkat Kecamatan BTS Ulu dan Pokja tingkat Kabupaten Murah untuk dilakukan perhitungan suara ulang surat suara tidak sah. Itu berpedoman dengan peraturan yang ada, dan apapun hasilnya nanti dari perhitungan suara ulang tersebut, pihak calon Kades nomor urut 1 akan menerima. Kedatangan calon Kades Sungai Bunut nomor urut 1 di DPMD Kabupaten Murah didampingi kuasa hukumnya, yakni dipimpin Burmas Setia Dharma, dan kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala DPMD Kabupaten Murah Ahmadi Zulkarnain beserta sekretaris yakni Alex di ruang rapat kantor DPMD Kabupaten Murah. Ia menjelaskan waktu itu tuntutan mereka belum terpenuhi. Itu dikarenakan panitia sampai saat ini belum menetapkan siapa pemenangnya. Nah, ini sampai saat ini belum ada, dan mereka datang ke sini mempertanyakan. Jadi kami supaya mereka balik lagi ke desa, pertanyakan dengan panitia sejauh mana hasil panitia itu. Ya, terkait masih tuntutan dari salah satu calon yang dari desa Sungai Bunut, tapi itu belum terpenuhi karena panitia sampai saat ini belum menetapkan siapa pemenang itu. Begitu juga BPD. Nah, dan sebenarnya kecamatan ini segera memberi laporan dengan kami bahwa sesuai berita acara siapa yang menang, siapa. Nah, ini sampai saat ini belum ada, dan mereka ini datang ke sini mempertanyakan. Jadi kami supaya dibalik lagi ke desa, pertanyakan dengan panitia sejauh mana hasil panitia itu, apakah itulah yang akan ditetapkan ataukah harus ditunggu lagi. Sih panitia yang punya kewenangan, bukan kita lagi, bukan kita ini yang melaksanakan kewenangan itu. Jadi silakan panitia yang melaksanakan. Kalau sudah ditetapkan oleh panitia, berarti larinya ke ranahnya ke kita. Akhirnya dari panitia. Kalau dari dinas kita dari upaya untuk panitia itu ada jangka waktu untuk melakukan penekanan. Dari Perbu kita ada lah dia tuh. Tidak perlu dari PMI lagi, Perbu kita ngatur dan Perda juga sudah ngatur. Tapi karena ini daripada nanti kisru, silakan diselesaikan juga di bawah. Karena kita jangan kisru juga, seolah nanti kita ngambil alih. Nah, kalau udah nyerah diri, nyerahkan ini saya di kabupaten, berarti dia sudah nyerahkan. Tapi sampai saat ini dia belum menyerahkan. Apakah dia lah nyerah? Panitia itu masih gambar. Itu. Kita tadi kasih waktu 2 hari itu, waktu apa nih Pak? Yang 2 hari itu? Baca lah dari saya. Kalau tidak baca, ini kami tindak lanjuti. Iya, kami tindak lanjuti. Sementara itu kuasa hukum dari calon Kades Sungai Bunut nomor urut 1 yakni Burmas Setia Dharma menjelaskan pihaknya kembali mendatangi Dinas PMD Kabupaten Murah terkait dengan permasalahan Pilkades Sungai Bunut, dan pelaksanaan Pilkades Sungai Bunut sebagaimana diketahui sudah dilakukan pada 8 April yang lalu. Ia menjelaskan dalam Pilkades Sungai Bunut diduga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak panitia. Dinas PMD Kabupaten Musirawas terkait dengan permasalahan pemilihan Kades Sungai Bunut, di mana pemilihan Kades Sungai Bunut ini sudah dilakukan pada tanggal 8 April yang lalu, di mana proses ini bermasalah. Mengapa kami katakan bermasalah? Bahwa di sini terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak panitia. Pelanggaran itu di mana? Di sini diawali dengan dibuatnya tata tertib, di mana tata tertib pemilihan ini yang dibuat oleh panitia ini bertentangan atau melanggar dari peraturan Perbu maupun Perda maupun Permendagri, di mana bahwa panitia pemilihan desa itu tidak memiliki hak untuk membuat peraturan yang menimbulkan norma baru. Dalam hal ini khusus terkait dengan hak suara, surat suara yang tidak sah, di mana di sini panitia ini membuat surat suara tidak sah itu kategori coblos tembus simetris ini dianggap tidak sah. Padahal
Padahal itu jelas-jelas dalam pasal 57 ayat 1 Perda Kabupaten Musyarawat itu tidak ada poin yang menyatakan bahwa tembus simetris itu tidak sah. Bila kita mengacu pada kaidah-kaidah pemilihan umum yang berlaku seperti yang digunakan oleh KPU terkait dengan pemilihan umum maupun dengan pemilihan bupati, gubernur, dan wali kota, itu surat suara yang dicoblos tembus simetris tanpa mengenai calon lain itu dianggap sah. Nah ini, jadi panitia ini melakukan pelanggaran dengan membuat norma hukum yang baru. Oleh karena itu, kemudian tata tertib ini juga dibuat, ditandatangani, disuruh ditandatangan oleh panitia kepada para calon ini sesaat sebelum pemilihan. Jadi tidak ada waktu untuk melakukan mengkaji terkait poin per poin. Apakah poin per poin ini sudah sesuai apa belum dengan peraturan perundang-undangan. Jadi seharusnya panitia itu membuat tata tertib itu berdasarkan peraturan yang sudah ada, tidak boleh menambahi dengan yang lain. Tuh. Kemudian terkait tata tertib juga, terkait permasalahan surat suara tidak sah ini, itu juga tidak dilakukan sosialisasi ke masyarakat yang memiliki hak suara. Mereka ini kan mencoblos, bisa datang pagi ataupun datang siang, kan seperti itu. Jadi terkait aturan main ini yang baru-baru dibuat oleh panitia ini, masyarakat ini tidak tahu gitu. Kemudian juga di sini juga tidak ada kesempatan bagi kami juga untuk melihat secara utuh terkait masalah hasil dari pemilihan ini, karena berita acara juga kita nggak punya, nggak dikasih oleh panitia. Kemudian kita lakukan keberatan ke panitia pada tanggal 9 April sehari setelah ini. Kemudian informasi yang kami dapat, panitia juga sudah melakukan koordinasi ke kecamatan. Tapi sampai dengan saat ini, baik panitia maupun pihak kecamatan itu tidak ada tindak lanjut terkait keberatan kami. Jadi kami garis bawahi, tidak ada tindak lanjut terhadap keberatan yang kami ajukan. Karena jelas keberatan kami itu, kami meminta untuk dilakukan perhitungan ulang karena panitia ini inkonsistensi terkait penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah. Jadi dengan berdasarkan itu, maka kami meminta supaya panitia melakukan perhitungan suara ulang. Nah, apa hasil dari perhitungan suara ulang ini? Nah, silakan nanti baru dibuatkan ketetapan. Jadi perhitungan suara ulang ini berdasarkan dengan ketentuan undang-undang terkait surat suara sah dan surat suara tidak sah. Ketika dihutang ulang, apa hasilnya? Ya silakan. Kami juga dari pihak Pak Rasidi akan menerima apapun hasil dari surat perhitungan ulang itu, kami akan menerima. Jadi sekali lagi, makanya kami juga selain itu kami juga sudah membuat surat juga termasuk ke Dinas PMD. Kami minta ya, jadi keberatan kami itu sudah kami sampaikan poin-poin rincinya. Kami minta kami difasilitasi untuk dilakukan perhitungan ulang oleh nanti panitia. Silakan melakukan perhitungan ulang dan mengundang semua pihak. Pihak kami diundang, pihak calon nomor 2 juga diundang, mungkin ada DPD, ada Kades, PJ Kadesnya, pejabat Kadesnya, ada kecamatan. Nah, kami minta difasilitasi. Ini bukan masalah menang-menangan, tapi kami pengen proses pemilihan ini dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dengan menjunjung tinggi dan menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Harian Sulam Hari melaporkan.